Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter top loading. Untuk paket kali ini dikirim dari salah satu subscriber saya yang berada di Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Berawal dari kerusakan mesin cucinya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat subscriber saya yang berada di Depok, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah modul mesin cuci tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah perbaikan lanjutan, di sini coba kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Di sini untuk buat displaynya seperti ini ya teman-teman. Nampaknya untuk buat display ini masih utuh, belum pernah tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya untuk buat power supply-nya, nah di sini nampaknya beliau sudah pernah berusaha melakukan usaha perbaikan. Terlihat di posisi ini. Nah, situ sudah dibersihin untuk gel-gelnya. Nah, seperti itu. Dan kalau saya posisikan terbalik, nampaknya area bawah masih aman, belum pernah dilakukan pencoakan-pencoakan. Selanjutnya untuk mengetahui detail kerusakannya itu seperti apa, mari kita coba hidupkan untuk modul mesin cucinya. Kita kasih input AC 220 di sini, dan coba kita colokkan. Nampaknya untuk modul mesin cuci ini ada yang konslet teman-teman. Bisa teman-teman saksikan barusan. Ini tadi saya colokkan, tapi terlihat di sini ada percikan api. Bisa jadi untuk IC IPM-nya ini konslet atau short. Selanjutnya coba akan saya cut terlebih dahulu untuk jalur yang menuju ke IC IPM-nya. Dan untuk kali ini kita fokus ke baut power supply-nya. Di sini untuk baut power supply saya sudah angkat dari casing-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita harus fokus di area primer, yaitu area komponen-komponen yang tertanam sebelum trafo ini. Nah, sebelum trafo ini disebut area primer. Dan coba kita lakukan pengukuran komponen, apakah memang benar ada yang short. Di sini saya gunakan range pengukuran buzzer. Jika terbunyi bip panjang seperti ini, nah ini artinya short. Langsung kita ukur di elko utamanya. Di sini ada elko utamanya, apakah ini benar-benar short. Nah, saya teman-teman lihat untuk di elko utamanya ini memang short ya teman-teman. Untuk probe-nya saya bolak-balik pun bunyi, artinya memang jalur ini short. Dan skematik dari jalur 300 volt ini adalah 300 volt setelah dioda bridge-nya ini akan ketemu dengan elko utamanya. Nah, untuk skematiknya 220 masuk di pot ini, kemudian dari sini masuk ke dioda bridge, yang kemudian tegangan di up menjadi 300 volt. Dari elko utama ini 300 volt ini dicabang, yang satu menuju ke IC IPM-nya yang di sini, dan yang satu lagi menuju ke IC PWM-nya. Ini adalah IC PWM teman-teman, yang membangkitkan sinyal-sinyal PWM untuk trafonya ini. Kemudian dari trafo ini akan mengeluarkan outputnya, yaitu tegangan 12 volt, 15 volt, dan 5 volt. Selanjutnya di sini coba akan saya cut untuk jalur yang menuju ke IC IPM-nya, karena memang jalur 300 volt ini dicabang ya teman-teman. Dan harus kita tentukan sumber short-nya itu dari IC IPM-nya ini atau dari IC PWM-nya. Selanjutnya di sini sudah saya cut untuk 300 volt yang menuju ke IC IPM-nya. Di sini teman-teman. Dan benar saja, setelah saya cut pun nampaknya jalur 300 volt tersebut masih terukur short. Nah, seperti ini. Dari hasil proses cutting ini bisa kita simpulkan jalur shortnya itu sumbernya berarti dari IC PWM-nya. Dan saya akan angkat untuk IC PWM-nya. Selanjutnya kita lakukan bergantian untuk IC PWM-nya. Oke teman-teman, dari sekian proses di sini saya tadi sudah lakukan penelusuran lanjutan di area primer. Ternyata saya temukan untuk IC PWM-nya, yaitu STR-nya itu short teman-teman. Nah di sini ini short, dan itu saya sudah ganti untuk STR yang lama itu ini. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah STR yang lama.
Selanjutnya setelah pergantian STR ini pun belum membuahkan hasil, dan coba saya lakukan penelusuran lanjutan di area primer. Dari sekian permasalahan ini sumbernya adalah trafonya itu sendiri. Jadi trafonya sendiri itu bermasalah, ada kemungkinan si trafo itu short, dan untuk kali ini saya sudah lakukan pergantian untuk trafonya. Nah ini seperti ini saya sudah ganti. Untuk trafo yang sebelumnya tuh ini, ya alhamdulillah kebetulan saya ada trafo cabutan juga untuk tipe yang sama. Karena kalau kita mencari untuk trafo ini saya kira tidak ada yang jual teman-teman. Adapun yang jual itu include dengan power supply-nya. Jadi alhamdulillah dengan pergantian trafo ini untuk modul ini masih bisa terselamatkan. Selanjutnya setelah pergantian trafo dan STR-nya, coba kita lakukan pengetesan untuk modul power supply-nya. Saya colokkan. Nah, saya sudah colokkan. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan di area sekunder. Untuk groundnya bisa teman-teman tusukkan di mana aja. Untuk kali ini saya tusukkan di sini biar teman-teman lebih mudah untuk lihat hasilnya. Selanjutnya untuk test point 12 volt, untuk test pointnya di sini. Nah alhamdulillah untuk 12 volt hadir normal, terukur 11,82 volt. Untuk 15 voltnya, nah untuk 15 voltnya pun sudah hadir, terukur 15,71 volt. Selanjutnya untuk 12 volt tersebut masuk ke si regulator 7805 sebagai inputnya. Nah terukur 11,82 volt, dan itu sama dengan input 12 voltnya. Untuk outputnya harus 5 volt. Nah untuk output dari 7805 terukur 5,014 volt, dan itu stabil. Selanjutnya untuk 5 volt tersebut masuk ke board display-nya di soket sini. Nah bisa teman-teman lihat untuk di soket ini 5 volt pun sudah hadir normal, terukur 5,014 volt, dan itu pun stabil. Lanjut kita lakukan pengetesan dengan board display-nya dan kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk kali ini board display saya sudah hubungkan. Selanjutnya kita colokkan kembali. Dan teman-teman lihat untuk indikator standby-nya sudah nyala. Selanjutnya kita tekan tombol powernya. Nah alhamdulillah ya teman-teman, untuk kali ini modul mesin cuci sudah hidup kembali. Nah seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pengetesan dengan alat tester saya dan kita lihat untuk hasilnya seperti apa. Untuk kali ini alat tester saya sudah pasang. Di sini untuk water level saya sudah pasang. Selanjutnya untuk fungsi dinamo saya gantikan dengan sebuah lampu, dan jika nanti dinamo itu bekerja akan ditandain dengan nyalanya lampu. Kembali kita colokkan, dan untuk indikatornya sudah nyala. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Langsung kita start saja. Nah untuk kali ini modul menimbang beban, tidak lama kemudian dinamo akan bekerja, ditandai dengan nyalanya lampu. Nah seperti itu. Dengan hasil percobaan ini saya bisa pastikan untuk modul mesin cuci ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sharekan teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya diri saya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok.